Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariska Ramadina Zahra dari Prodi PG PAUD. Pada UTS kali ini saya akan mempresentasikan semua materi yang telah saya resum dengan tema filsafat ilmu pendidikan. Berikut adalah beberapa pokok bahasan yang nantinya akan saya bahas. Dan yang pertama adalah keberadaan dan hakikat diri manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk alamiah. Manusia diartikan sebagai makhluk alamiah yaitu karena manusia tidak bisa lepas dari alam. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi. Lalu ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, empati dan simpati, dan yang kedua, saling membutuhkan. Kedua, kebutuhan dan pola hubungan antar manusia sebagai insan pendidik. Hubungan manusia sebagai insan pendidikan. Pengertian homo educandum menyiratkan adanya 3 subpredikat lainnya, yaitu yang pertama, homo educandi also, atau makhluk terdidik. Lalu yang kedua ada homo educable atau makhluk yang dapat dididik. Dan yang ketiga, homo educandum atau makhluk pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan bagi manusia sangat penting. Antara manusia dan pendidikan mutlak ada dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri mereka sendiri. Berikut ada beberapa gambaran manusia sebagai insan pendidikan, makhluk pendidikan menjadi makhluk yang dapat dididik, lalu menjadi makhluk yang terdidik. Ketiga, arti filsafat dan makna pendidikan. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kepribadian yang utama dan ideal. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah fokus utama dari perubahan yang diinginkan setelah peserta didik mengikuti pendidikan. Filsafat pendidikan, teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan. Tujuan filsafat, pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Keempat, pendekatan filsafat dalam pendidikan. Pendekatan filsafat pendidikan dalam melakukan studinya yaitu ajaran filsafat atau aliran filsafat dalam pendidikan. Metode studi dalam filsafat pendidikan ada beberapa hal. Yang pertama, metode rasionalistik, metode empirik, metode intuisi, metode reflektif, metode historis, metode analitik dan sintetik, dan yang terakhir, metode hermeneutika. Lalu ada ruang lingkup dari filsafat pendidikan. Dr. Ana Salahuddin merumuskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan yaitu yang pertama, pendidik, kedua, murid atau anak didik, materi pendidikan, perbuatan mendidik, metode pendidikan, evaluasi dan tujuan pendidikan, dan yang terakhir, alat-alat dan lingkungan pendidikan. Kelima, pandangan esensialisme dalam pendidikan. Pengertian esensialisme. Esensialisme berasal dari kata esensial yang berarti sifat-sifat dasar. Jadi, esensialisme merupakan pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan lama. Pandangan esensialisme dalam pendidikan. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama. Kemudian ada tokoh-tokoh esensialisme, di antaranya ada William C. Bagley, Johann Friedrich Herbert, William T. Harris, dan Johann Friedrich Froebel. Dan yang keenam ada pandangan perennialisme dalam pendidikan. Pengertian perennialisme. Perennial berarti everlasting, atau tahan lama, kekal, atau abadi. Ciri khas perennialisme. Ciri khasnya adalah mengambil jalan regresif, yakni didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Pandangan perennialisme dalam pendidikan. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal yang dimaksud education as cultural regression.
Lalu ada landasan pemikiran perennialisme. Beberapa di antaranya ada landasan ontologis perennialisme, landasan epistemologis perennialisme, dan landasan aksiologis perennialisme. Dilanjut dengan pandangan kurikulum perennialisme. Di antaranya ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi atau universitas, dan yang terakhir ada pendidikan orang dewasa. Baik, telah usai presentasi saya pada resum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Kariska mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.